Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga untuk firman Tuhan, untuk kasih Tuhan, dan untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh menghirup napas kehidupan, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Firman hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis dari Yohanes 1 ayat 45 sampai ayat 47a. Beginilah firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal, maka tidak sayang. Tapi ketika kita lihat dalam konteks Yesus, ketika ia melakukan pemanggilan terhadap murid-muridnya, murid-murid berasal dari latar belakang yang beragam. Dan Yesus tidak mengenal mereka. Tapi meskipun demikian, Yesus menunjukkan kasih dan memahami bahwa setiap murid pasti dapat menghasilkan kasih dimanapun mereka berada. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita lihat Yohanes 1 ini berbicara tentang Filipus yang baru saja bertemu dengan Yesus. Hatinya penuh dengan sukacita, ia kemudian segera menghampiri sahabatnya yang kita kenal dengan nama Natanael. Kemudian ia katakan, "Kami telah menemukan Dia yang disebut dengan Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Tapi ketika mendengar kabar sukacita ini, alih-alih ikut senang, ternyata Natanael seolah-olah mengecilkan kebahagiaan Filipus dengan mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kita diberitahukan Bapak Ibu bahwa Nazaret adalah sebuah kota yang kecil, sehingga tampaknya beralasan mengapa Natanael meragukan hal yang baik justru datang dari sebuah kota yang bernama Nazaret. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, di dalam kehidupan kita seringkali seperti Natanael. Ketika kita mendengar kabar sukacita, ketika kita mendengar sesuatu yang baik, kita justru meragukannya dengan mengatakan, "Benarkah seperti itu?" Atau kadang-kadang kita malah mengecilkan diri kita sendiri dengan mengatakan, "Mungkinkah aku melakukan hal tersebut? Mungkinkah hal yang baik datang daripadaku?" Tetapi firman hari ini mengatakan Bapak Ibu bahwa hendaklah kita menjadi seseorang yang tidak ragu-ragu. Karena setiap orang punya keunikan, setiap orang punya potensi dalam diri, dan Tuhan mempercayai kita meskipun ia tidak kenal dengan kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memanggil kita menjadi saluran berkat, memanggil kita menjadi saluran kasih, membawa damai di tengah-tengah kehidupan, jangan ragu. Marilah kita terima panggilan tersebut, marilah kita ikut serta di dalam kehidupan untuk menjadi murid Yesus. Karena setiap orang dipanggil
dengan talenta masing-masing, dan Tuhan percaya dari latar belakang yang berbeda, dari potensi dan kedudukan yang berbeda, kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di dalam sorga untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami merasakan Tuhan bahwa hingga pada saat ini tidak henti-hentinya kasih Tuhan selalu hadir, mengalir di dalam seluk-beluk kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang pada hari ini mengingatkan kami akan pemanggilan kami sebagai seorang murid. Bahwa dari latar yang berbeda pun Tuhan, dari kehidupan yang berbeda, Tuhan mau panggil kami. Dan Tuhan percayakan tugas untuk menjadi berkat bagi setiap kami manusia, orang yang percaya. Karena itu Bapa di dalam sorga, kuatkanlah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, agar dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi sukacita, kami boleh menjadi damai bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Shalom.